Misteri Rembang kali ini bersama Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Fokmas Lasem menelusuri jejak situs Plengan atau terakhir lebih dikenal dengan situs Katisono yang berada di Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Sangat memungkinkan adalah sebuah candi. Ini adalah candi pemujaan Dewi Sri. Di sebelahnya dahulu adalah sebuah telaga yang begitu besar yang dihuni oleh seekor naga. Sana sudah dari dulu muncul dari mbah saya, dari nenek moyang sudah ada muncul Katisono. Warga Sendangagung yang dulunya ini namanya sebenarnya Plengan. Nah, waktu kecil itu desa sini itu disebut Plengan. Nah, tempat ini saya kecil itu ada bangunan ini memang sudah runtuh, tapi dulu ada kayak stupa kayak dulu mitosnya orang sini waktu saya kecil kalau nanam padi waktu sudah ngelilir istilahnya, ya padi sudah mulai hijau itu ada ritual ambil pohon-pohon di sini untuk ditancapkan di kebun, di sawah. Itu sawahnya tanamannya jadi bagus. Dulu ritual mitosnya seperti itu. Juga ada sebuah mitos lainnya soal naga. Naga memang sangat populer di berbagai penjuru dunia, termasuk di Pulau Jawa. Kawasan yang dinamakan Sendang Agung ya. Jadi kalau kalimat Sendang dan tidak lepas dari ada mata airnya. Jadi kalau mata batin saya di sini adalah telaga dulu. Ini di dekat bangunan runtuhan candi tadi. Jadi ini lebar sekali dan ini daerah rendah. Jadi di situ malah di tengah situ ada peninggalan teken. Jadi tongkat yang pernah ada orang tua yang berpakaian seperti hitam-hitam. Itu hanya satu orang di sini. Dia meninggalkan tongkat di tengah-tengah situ. Dulu sini telaga. Bahkan ada satu kehidupan yang menjaga di sini sampai sekarang masih ada ular besar yang di sebelah sini. Dan masih ada sampai sekarang ada ular besar. Nah di sini dulu sebelum seperti ini sebetulnya candinya sebelah barat dari bangunan runtuhan ini, dan candi itu diambili batunya oleh seseorang tadi yang berpakaian hitam, ditumpuk di sini dijadikan tempat ibadah atau tempat sembayangnya. Nah ini kawasan-kawasan yang sebelum ada rumah dulu sebetulnya, dan kedatangan seseorang yang berpakaian hitam-hitam, dia bahkan di sini yang pertama kali ya pada saat itu, dari era kalau tidak salah itu zaman kewalian. Jadi auranya sampai sekarang masih luar biasa di daerah sini. Jadi ada energi negatif, juga ada energi positif di sini saling bertabrakan. Jadi ketika pada waktu dulu keinginannya kelihatan itu dia mau siar dan dia mencari tempat di pinggir telaga. Nah ini telaganya di pinggiran sini dan di tengah situ masih tercancap tongkatnya dan sampai sekarang. Dan akhirnya ada sumber mata air di daerah Desa Sendang Agung, tempatnya di daerah sini. Kalau diambil airnya, sumbernya bagus. Jadi ini daerah rendah. Gitu. Apakah ada kaitan secara mitologi dengan situs yang ada Mbah Katisono ini? Apakah ada kaitan erat dari mitologi dan situs yang sudah ada? Ya sebetulnya ada kaitannya ya. Ada kaitannya. Jadi kalau sampai sekarang masih orang-orang masih melestarikan, jadi senang dengan
bau-bau wangian di sini masih ada beberapa orang yang ya ada yang sudah tidak senang karena itu dikatakan syirik apa. Tetapi energi yang di sini itu masih ada. Itu. Jadi untuk masyarakat ya kelihatannya ya masih membutuhkan air yang ada di Sendang sini. Jadi desanya disebut Sendang Agung. Jadi sesuatu mata air atau tempat air yang agung. Apakah ada sebuah pesan dari para leluhur yang ada di Iya. Sendang Agung dan juga untuk kami semua ini, pesan yang secara ingin mereka sampaikan kepada kita? Iya, jadi gini ya, kalau pernah saya di sini itu pada waktu malam saya ditemui orang yang pakai baju hitam, tujuannya memang pada saat itu syiar. Dan doa-doanya simbah itu ya, orang tua itu untuk masyarakat yang nanti anak cucunya supaya seperti Sendang. Dan yang di seperti Sendang berarti kan ada mata air, rezekinya melimpah. Jadi gitu pesannya, itu hanya rezekinya melimpah ketika dia itu menunggu Sendang di sini. Gitu. Terkait tadi ada perwujudan ular. Tadi saya bisa merasakan ada gerakan, apakah betul atau tidak itu ular itu berwujud wanita bermahkota? Ya betul. Jadi gini, kalau simbah tadi yang pakai baju hitam itu kan dia juga doa supaya besok panen. Masalah panen ini. Jadi tidak lepas dengan Dewi Sri. Nah itu. Jadi kalau menanyakan tentang ular itu memang, jadi Dewi Sri ada di sini. Berarti kalau Dewi Sri kan dari padi, ya kan? Naga juga ditemukan di salah satu candi dalam kompleks percandian Penataran, Blitar. Disebut Candi Naga karena punya relief seekor naga besar yang menghiasinya. Sang naga disangga 9 dewa yang berpakaian mewah. Di kompleks Penataran itu ada pula 3 bangunan yang disangga oleh naga. Ukurannya besar-besar. Setiap bangunan disangga oleh 8 naga. Keterkaitan dengan cerita Samudra Mantana, selain bangunan disangga naga, pada kaki candi teras ketiga terdapat arca Garuda dan kepala naga bersayap berselang-seling keliling candi. Lalu di Candi Kidal, hiasan sepasang naga jantan dan betina terlihat di ujung pipi tangga candi. Ragam hias ini juga ada di pintu masuk Candi Jabung di Keraksaan. Candi ini berasal dari masa Majapahit. Arca kepala naga ditemukan juga sebagai penjaga pintu bangunan sakral. Misalnya pada pintu masuk Gua Selomangleng di Kediri, pun di tangga bangunan teras candi Penampian di Gunung Wilis. Sepasang kepala naga menjadi jalatwara atau pancuran air. Ular naga dalam beberapa mitologi dianggap sebagai lambang air dan dunia bawah. Naga juga muncul dalam kisah terkenal Angling Dharma atau Ari Dharma. Pada pembuka kisah, Prabu Adi Dharma yang sedang berburu di hutan memergoki Nagagini bermesraan dengan ular tampar. Nagagini adalah istri gurunya, Raja Naga atau Naga Raja. Sang Prabu merasa perilaku Nagagini tak pantas. Dia pun menarik busurnya untuk membunuh ular jantan itu. Naga Raja berterima kasih kepada Adi Dharma, menganugerahinya ajian memahami bahasa binatang. Kisah Hari Dharma banyak versinya, salah satunya tergambar pula dalam relief Candi Jago di Malang. Beberapa mitologi naga seringkali dibedakan secara fisik dari ular biasa. Naga digambarkan bertubuh lebih besar dari ular biasa. Ia sering digambarkan mengenakan mahkota dan perhiasan lainnya. Kadang juga berkaki 4. Beberapa naga dianggap setengah dewa. Ia dianggap penyangga bumi. Misalnya ular naga Anantaboga, ular Sesa, ular Basuki. Kitab Udyoga Parwa, Agastya Parwa, Tantu Panggelaran,
dan Korawasrama juga menceritakan naga. Dalam Udyoga Parwa dikisahkan naga berada di Sapta Tala. Agatsya Parwa dari abad ke-11 menyebut ular naga dan kura-kura menyangga bumi. Tantu Panggelaran mengatakan Sang Hyang Anantaboga adalah dasar bumi. Dan Korawasrama dari abad ke-16 menyampaikan kalau Pulau Jawa disangga oleh Badawang Nala atau kura-kura dan Anantaboga. Demikian sekelumit kisah tentang naga-naga di Nusantara yang erat kaitannya dengan mitos naga di Sendang Agung.